Oke, jadi sekarang kita di episode 65 NWFM sama Bas Boy udah 3 kali nih. Yoi. Ini fan of the show, Ami nominated. Yoi. Certified. Yoi. Kita mau ngomongin apa aja nih hari ini? Nah, hari ini obviously kita podcast musik, kita ngomongin musik. Tapi nantinya kita akan menjurus ke banyak hal lain. Bisa tadi kita sebelum ini kita lagi maraton by the way. Kemarin tadi sama Karim kita ngomongin komik, ngomongin graphic design. Mungkin sahabat kita bisa ngomongin hal lain, tapi awalnya pasti musik dulu. Yoi. Kita mulai dari album lo, waktu itu kemarin lo podcast di kita, premiernya. Ya, benar. Ya kan? Dari hari itu sampai hari ini lo udah ngapain aja? Selain yang udah kita tahu, Ami nominated. Yoi. Semenjak hari kita podcast itu, itu kapan ya? Hari-hari rilis deh. Nah, jadi kita pertama tuh namanya berkeluar. Baru ngasih di situ. Iya. Udah gitu, setelahnya tuh nggak hari pertama kayak berapa minggu setelah. Ya. Dia berapa minggu setelah, benar. Gitu Sambil yang listening juga di NWFM kan? Iya. Gitu lu udah sempat manggung juga di situ. Udah sempat manggung maksudnya lu. Baru gua manggung kemarin. Tanggal minggu lalu lah tuh, Sabtu lalu di Bandung, offline pertama gua. Sama besok gua offline di Idea Fest di M-Block. Oh, itu gimana tuh? Manggung selama Selama Times. COVID times gua sih lebih ke Rame tapi. rame. Kalau dibilang ngeri, mungkin sekarang udah nggak sengeri itu ya, karena kayak persyaratan mau masuk ke acaranya juga kayak lo harus udah 2 kali vaccinate, terus juga harus ada antigen dan lain-lain, dan dengan resiko yang lebih kecil. Dan maksudnya gue bisa bilang kayak egois banget alasan gue, cuman yang kayak gue kan nggak di situ gitu. Lo bayar, lo yang kena ya. Gue di sini. Iya, gue kan tahu nyanyi sama dibayar. Tapi bener sih, nggak salah. Iya kan? Nggak salah. Oke, tapi lo nggak sengeri itu berarti ya. Dan lo seberapa seneng lo setelah? Wah, seneng banget, gila, Orang parah. nyanyi lagu-lagu baru lu gitu. Iya, pada apal, terus beneran ya. Setelah dikeluarin albumnya tuh ya, kayaknya kan nggak sah ya kalau nggak dibawain di depan penonton. Selama ini cuman gue mainin di acara-acara online yang, ya lu nggak tahu juga dia happy atau enggak, dia satisfied atau enggak, atau dia nyanyi atau enggak, lo nggak bisa lihat feedback dia lah intinya. Sekarang lo bisa lihat langsung, lo bisa akhirnya lo bisa makan lagi energi. Kan itu tuh yang dicari tuh ya, lo bisa makan energi itu gitu. Dan gua makan sih dengan lahap. Yoi. Lahap banget gua kemarin. Oke. Berarti different vibes aja ya. Yeah. Dan nggak ada misal apalagi di sini kali ya, kayak di sini live show soalnya penting banget. Kan? Benar. Secara pengalaman maupun secara finansial. Benar. Speaking, ya. Lo berarti sejauh ini, lo berapa bulan dari album lo keluar? Album gue keluar tuh Juni, udah 6 bulan nih berarti nih. Tapi orang-orang masih enthusiastic dengan setelah 6 bulan itu biasanya release cycle kan udah mulai turun tuh setelah 6 bulan. Alhamdulillah sih memang that's the whole plan waktu ngeluarin ya, karena kita udah tahu ini pandemi, dan bisa gue bilang mungkin album gue itu release at the right time menurut gue. Oke, lo udah mau. Iya, buat gue pribadi to be honest. Ya. Buat gue pribadi to be honest, kalau kita ngeluarin di Desember ini, rilisan tuh agak berat karena orang-orang udah manggung dong, yang lain udah. Iya. Gue nggak butuh lagu baru gitu. Nangkep nggak lo? Iya. Tapi sedangkan waktu kemarin tuh orang-orang beneran nggak ada opsi lain. Betul. Jadi sebutuh itu materi. Digest dulu materi-materi lu. Iya. Dan bisa gue bilang di saat rilisan hip hop waktu kemarin banger dan nggak cocok dengerin di rumah, bisa gue bilang kali ya gitu. Kebetulan gue keluar dengan yang lembut dan soft gitu, jadinya kayak wholesome lah ya. Iya, caters to the right time gitu loh. Iya. Emang lo salah satu rapper paling wholesome kayaknya. Yeah, thank you. Nah, soalnya kan di bulan itu kan ada Naruto kan nggak ada wholesome-nya kan. Ya ada. Tapi kadang ini kejam gitu. Kejam, iya. Merchandise-nya pisau, bro. Kurang kejam apa? Merchandise-nya pisau, bro. Lo kan spokat, keren gitu kan, wholesome. Pisaunya. Jadi walaupun ya sebenarnya ada track wholesome juga ya si Naruto. Tapi ya jadi lo kaget nggak sih, tapi kayak lo keluar Juni, lo nggak pernah tahu secara langsung feedback orang gimana, terus lo
nyanyi depan sekian banyak Iya. orang, udah hafal semua. Iya cuy, itu gila banget sih. Mungkin sebenarnya dibilang nggak tahu juga nggak tahu Iya. itu ya. Mungkin karena kan lo bisa ngelihat feedback orang-orang dari sosial media. Yep. Kayak mereka, gue nggak tahu, gue ngerasa sih semenjak pandemi dan gue ngerilis, listener itu karena dia nggak bisa numpahin feedbacknya di acara waktu nonton lu, jadinya lebih mudah mereka untuk nge-reach lu di DM, ngasih tahu how they feel about it gitu loh. Yep. Dan itu banyak banget gitu. Banyak, ya. Banyak banget men. Kak Bas, keren Iya, banget. iya. Aku terharu. Gitu. Bang Bas, Bang Bas, Oh Bang Bas tuh dipanggilnya ya? Bang Bas. sampai ada yang paling gila tuh buat gua tuh ada yang kayak ini lagu favorit bapak seminggu terakhir sebelum bapak meninggal. Bismillah cuy. Banget. Bapaknya tuh lagi krisis diabetes gitu. Terus bapaknya discover lagu gua. Terus bapaknya selama seminggu tuh dengerin itu mulu. Merinding nih gue dengerin. Gokil banget itu anjing. Terus dia, Respon lo apa? Gue gak tau mau respon apa sih kalau digituin. gue bilang yang kayak, yang pasti tuh gue kalau yang kayak respon-respon feedback yang segitunya banget ya, yang beneran nunjukin ke gue, bukan yang kayak keren lu bang gitu, kebayang lo, maksudnya cuman yang beneran berdampak banget gitu buat hidup dia tuh yang selalu gue bilang mereka selalu bilang thank you udah bikin lagu ini gitu. Kalau gue tuh bilangnya selalu kayak gue yang thank you gitu, karena pertama gue yang thank you lo udah dengerin, yang kedua lo suka, yang ketiga lo hari ini ngomong ke gue valid, berarti seenggaknya gue di dunia ini ada fungsinya gitu loh. Ada gunanya gitu loh gue sebagai manusia gitu. Dan itu beneran yang kayak Itu wholesome banget. mewek sih, mewek. Pol. Merinding sih gue juga. Pol. Jadi, oke. Dan lu kan juga ngebuka apa namanya kayak Discord pas kita ngobrol kan lu ada Discord dan lu juga apa namanya emang ngobrolin tentang lu dan juga warga-warga lu juga ngobrolin. Iya. Itu lu juga dapet interaksi-interaksi yang kayak gitu nggak? Banyak men, jadi kan emang si Discord gue sendiri kan brandingannya ceritanya customer care. Oh gitu. Iya, kan makanya gue kasih nama 845-801 customer care. Oh. 845-801 busboy. Bas boy, Customer care. Nah jadi konsepnya itu gue ada acara podcast live kayak kalian juga sebenarnya gitu. Cuman belum gue upload ke, gue bilangnya sih mau gue upload ke Spotify. Cuman susah ya ternyata ya Gue sih Edit segala macam hampir. parah. Dan gue tuh kemarin nyoba pakai OBS. Kita pakai OBS kan. Iya, gue nyoba pakai OBS ya, tapi tuh rebek gitu loh. Jadi akhirnya gue suka pakai Craig, pakai bot gitu. Oh, Dia buat ngerekamin buat lo. ngerekamin. Iya. Oh iya, kita Nah, juga. cuman kadang pakai Craig itu ya dari 4 episode suka ada 1 episode yang ada beberapa Yang ke scoff gitu ya. iya, hilang-hilangan gitu tuh. Jangan nunggu internet banget soalnya. Dan ya di customer care itu jadinya sebenarnya sejauh ini gue baru jalanin 9 episode. Dengan Belum waktu ada album tuh berarti ya? belum, masih ada satu lagi nih Bismillah yang belum dibahas. Jadi season pertama tuh beneran full ngebahas sih Adulting for Dummies lah, buat apa gue bilang, buat activity, buat engagement, buat Oke. Nah, itu pertanyaan gue selanjutnya. Lo kan bisa dibilang berarti lumayan deket dengan penggemar lo ya. iya. Berapa persen itu merupakan, karena fair-fairan menurut gue lo master marketer lah di Belum. peripheral kita. Teman-teman kita gitu lah. Lo tahu banget cara memasarkan barang gitu, apapun itu mau musik, mau spokat, mau apa. Berapa persen dari interaksi ke penggemar lo itu yang sebenarnya awalnya marketing, atau emang lo sebenarnya emang pengen berinteraksi dengan fans lo, karena itu dua hal berbeda kan? Oke, iya. Marketing itu lebih, buat gue ya, marketing itu move yang dimana gue nggak harus berinteraksi sama mereka. Oke. Buat gue gitu. Interaksi sama mereka. Oke. Cuman nggak bisa lo tutupin di saat interaksi lo sama mereka terjalin mantep. It's a bonus marketing. Ada aspek marketing yang Iya, it's a bonus pikiran marketing. lo bukan itu kan awal. Nggak kesono gitu. Jadi kayak marketing in general, let's say lo campaign segala macam. Iya, that's itu marketing gitu. Ada orang DM lo segala macam, Iya. atau lo deket sama fans lo di Discord. Iya. Itu bener-bener community aja yang pengen lo bangun. Iya, dan ya, maksudnya kalau dari awal gue nge-build community tadi, interaksi sama fans hanya untuk sekedar nge-gain cash, nge-gain statistik lah gitu intinya, kayak korporat banget gak sih gue? Gila. Makanya itu sebenarnya, soalnya kadang-kadang ada yang kayak gitu kan. Iya. Cuma itu yang pengen gue tanya, kalau jadi emang sebenarnya itu menurut lo adalah dua faset interaksi berbeda. Berbeda. Cuman ya balik lagi nggak bisa lo pungkirin dan nggak bisa lo hindarin. Kalau lo interaksinya oke, it's a bonus marketing man gitu. Udah pasti. Betul. Dan dari sini, gini, lo kan salah satu rapper yang ada hubungan dengan label kan. Seberapa seneng mereka? Karena kan kita ngomong tuh berapa minggu setelah
Gua sign. Rilis, Iya, dan lo album baru rilis, iya, sign gua baru juga. sign Sekarang juga. looking back, Iya. dari bulan Juni sekarang udah mau Senang Desember. nih mereka semangkan Iya. kan. Iya. As an independent rapper segala macam lo masuk ke sana. Mereka seneng banget ya, yang pasti mereka seneng banget. Tapi lebih ke prospek. Karena secara angka juga I'm doing good but not label good. Oke. Kan? Oke. Nangkep kan maksud gue kan? Label tuh se-M gitu. Gue tuh Betul. 100k, 300k, masih ratusan k gitu. Iya, iya. It's good gitu buat kita sih good banget Oke gitu. banget. Iya. Buat label tuh kayak apa sih gitu. Iya. Oke. Karena mereka udah biasa bermain di angka yang Jutaan. jutaan, Pak. Mereka kalau udah bakar uang juga ngeri banget kan. Ngeri gitu. Dan kebetulan label gue kan bukan yang korporat Iya. banget gitu ya. Oh, sub labelnya kan? Treatmentnya ya gue sub labelnya kan, dan mereka juga memang nyari roster itu adalah roster yang udah tahu mau ngapain. Oh, bukan untuk mereka bentuk tapi untuk ngebantu lo ngebentuk Iya, diri lo sendiri iya. gitu. Hah, oke. Dan mereka seneng. with the Mereka numbers senang banget gitu. sebagai prospek. tuh. Sebagai prospek gitu, karena akhirnya ternyata setelah pandemi tadi ya, maksud gue akhirnya gue bisa melihat bahwasannya ada satu celah yang sebenarnya menurut gue basah banget nih, Oke. tapi jarang dikulik. Apa tuh? Bahwasannya lu bermusik nggak cuma bermusik, lu tuh potensial banget jadi intellectual property, men. Oh, ke arah IP yang kira-kira bisa menguntungkan lo. Discord. Terus ada collab sama brand-brand, Oke. merchandising. Oke. Terus konten-konten di sosmed. Oke. Terus job gua nge-host di sana di sini. Gue pernah liat lo di TikTok. Iya. Dan itu Apa nama podcast lo? ya? Volix. Volix. Yes. Itu works banget ya gitu. Jadinya ya lo bisa punya market yang datang bukan karena cuma doyan musik lo. Doyan lo aja. Iya. Tapi oke, ini pertanyaan yang paling sering keluar ketika ada statement seperti itu ya. Iya. Musisi tidak tidak hanya menjalankan Musik. musik. Heeh. Apakah itu akan bukan menodai ya? Maksudnya kayak ujungnya akhirnya lo melihat diri lo sendiri sebagai content creator atau musisi pada akhirnya. Karena lo pengen ada orang, ya kan? Lo iya. pengen ada orang yang masuk ke dunia bass boy bukan hanya lewat musik, Iya, tapi lewat iya, fashion, lewat yang lain, konten iya, benar, segala benar. macam. Apa ya, gue nggak juga terlalu mematok diri gue. Oke, musisi tuh harus bermusik doang gitu, maksud gue. Karena kan kayak pertama kenapa gue nge-branch out, karena gue sadar skill musik gue nggak secadas itu. Iya, gue lebih cadasnya di yang lain-lain malah nih gitu. Oke. Jadi itu kayak bentuk gue menutupin kekurangannya tadi. Borok lo gitu. Iya. Oh, oke. In a way gitu. Anyway. Karena kalau kita beradu skill, Susah ya? Susah nih, kalah nih. susah banget nih kalau beradu skill nih. Teman-teman kita gila-gila banget, men. Oh iya. Kan? Betul, Teman-teman kita gila-gila banget. Cuman ya akhirnya dan mungkin karena background kehidupan gue juga merantau dan segala macam gitu. Maksudnya ada tuntutan bills Oke. dan iya peningkatan taraf hidup kali ya, bisa gue bilang. Social mobility lah ya. Social mobility ya. Bukan iya. cuma jadi musisi doang, tapi lo gimana caranya usaha lo itu. Mungkin maksudnya gini, mungkin musik adalah salah satu facet dalam hidup lo, tapi Iya. lo nggak menutup pintu untuk facet-facet Kagak. lain Jadi gitu. kalau gue tuh nggak analogiinnya musik tuh jadi kuda. Gue naik itu kemana-mana. Kalau nggak ada musik juga podcast gue nggak laku. Lo nggak bakal bikin sepatu gitu. Sepatu gue juga nggak laku kalau nggak ada musiknya gitu. Musik itu jadi kuda gitu. Dan dengan analogi kuda tadi, semakin lo rawat kuda lo, semakin lo mantep kuda lo, kokoh Gampang, coy. gampang Iya, lo gampang kemana-mana. Cuman kalau kuda lo keok juga keok. Tadi gue mau nanya itu, Iya, seberapa penting akhirnya musik bagi lo? Iya. Akhirnya penting sekali kan? Penting Karena banget. bakal lo pakai buat ngejual Iya, lo asli. sebagai IP gitu. Asli, Lo karena- mau collab sama gue lagi bagus albumnya nih. Bener. Dan akhirnya kayak gue bilang tadi, kalau kudanya keok ya, lo jalan kaki jadinya. Akhirnya jadi influencer. Iya kan? Iya, Jadi iya. jalan kaki jauh banget gitu kemana-mana, pegel anjing. Tapi lu nyadarnya kapan deh kayak, oh ternyata yang gue bisa offer ke orang-orang nih nggak cuma dari musik gue doang nih. Itu pas kapan? Apakah itu inisiatif lu atau kayak lewat ada kerja sama brand mana ternyata oh gue lanjutin ini nih. Oh, Mantap basah nih, gitu. sebenarnya gue udah kayak realize itu dari sebelum album ya. Dari sebelum album itu adalah kayak proyeksi yang gue arahin ke sono Oh, mau gitu. kesana. Cuman karena memang kebetulan kemarin sebelum pandemi, di mana budaya live show itu masih jadi Normnya. segitunya banget deh, prek gitu loh.
effort yang gue buat itu jadinya masih banyak ketutupan sama Oh, live show. Oke. Di saat live show bubar, pemikir lah. para kasarnya kompetitor yang cuman bisa live, nggak bisa gitu-gituan, nongol gue tiba-tiba kan gitu. Ya karena gue baru ngelihat lo seaktif itu untuk memasarkan diri lo gitu, bukan hanya sebagai rapper tuh pas Pandemi. bener. Sebelumnya ya lo menurut gue another rapper aja Another, gitu. iya bener. Sekarang kayak oh nih pasti ada sesuatu Bener karena ya gitu. beneran ya dulu ya gue juga bisa posisikan diri gue walaupun gue bilang proyeksi begitu karena tadi situasi sosial seperti itu, jadinya fokus gue untuk ke yang perintilan yang lagi gue kerjain sekarang ini effortnya nggak gue gedein, gue tetap jadinya maksa gedein di live lah gitu kasarnya, di gigs di panggung ngamen lah gitu. ya. Ngamen lah gitu kasarnya, manggung begitar bro. Tapi sekarang kan nih, pas banget sekarang manggung udah mulai datang kan, manggung udah mulai banyak gitu. Yeah. Seberapa pentingkah lo mau ngebalance, karena ini belum kejadian banget kan, lo baru 2 kali manggung Iya. kan sekarang. Kayak gimana nantinya Wih, hancur. Kedepannya lo akan menyeimbangkan antara panggungan dan aktivitas marketing lo ini nih. Karena kan marketing lo ini kan naik ketika pandemi, tidak Iya. ada panggung. Sekarang lo berarti harus ngejaga dua-duanya kan? Iya. Itu gimana cara lo ngebalance akhirnya? Apa lo sekarang udah nemu nih? Ya gue pengen kayak gini, jadi lo Oke. bisa jalanin dua-duanya. Kalau untuk si marketing effort tadi ya, misalnya kayak konten, Iya. terus bikin A, B, C, D, E, bla 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 bla. Alhamdulillah sekarang udah di fase yang kalau anak kecil tuh udah kelas 4 SD ya lu berangkat naik angkot gitu. Udah aman. Nggak perlu anterin tiap hari, nggak perlu suapin gitu. Tinggal lu suruh-suruh aja dia gitu. Paling ya kalau kerjaan-kerjaan yang rada berat namanya anak SD suka ada miss-nya, kok dulu yang nganterin gitu analoginya. Oke, ini masuk nih. Iya Ya, kan ya, gitu. ya, Jadi ya. lu nggak butuh sebanyak itu effort dan waktu di situ. Lu bisa pusatin dulu ke yang sini. Kecuali ada yang krusial banget, Iya. baru lu geser. Oh. Gitu. Ini sebenarnya kemarin pandemi, bukan kemarin ya, sekarang masih. Masih. Tapi udah mulai ada. Way lagi. much better lah. Iya, better. Tapi kemarin pandemi ancur-ancuran tuh sebenarnya berguna banget buat lo ya untuk nemuin identitas lo dan suara lo Iya. sebagai orang gitu. Iya, asli. Sebagai rapper. Pol-polan sih buat gua pandemi kemarin. Karena gua juga waktu 2020 pandemi udah wah, Udah di ujung tanduk aja tuh. Udah kecot. Pol, ya bayangin lu ngekos tanggal 15 di rekening lu bayangin cuma 200.000. Iya, lifestyle gue jaksel. Bayangin lo. Iya. Baju harus beli terus dong. Baju jalan, nongkrong jalan, nongkrong spokat jalan. Spokat jalan. Gimana nggak 200.000 ya? Iya. 15. Oke. Manggung udah nggak ada, tabungan nggak punya waktu itu. Pol-polan gua. Tapi lewat fase-fase yang beda nih, nabung aman berarti nih. Alhamdulillah. Sekarang, Alhamdulillah. kok nggak lihat nih? Nih, dripnya nih. Alhamdulillah. Lo nggak lihat dripnya nih? Alhamdulillah. Lo sekarang lebih sering beli baju sendiri atau dapat baju dari brand gitu sekarang? Seringan freebies. Freebies ya? Gokil. Freebies. Yang lo paling demen akhir-akhir ini kayak dapat apa tuh? Kayak anjing dapat lagi gue gratis nih. Apa ya? Play with Patero tuh. Oh, oke. Iya, bagus, Play with bagus, Patero. Beli Sabi. kasut tuh. Tapi Play with Patero gue beli. Awalnya beli. Oke. Beli terus jadi gue 2 kali tuh beli terus dia bilang nggak usah gitu. Jadi enak. Lo gitu. DM? Apa? Lo Gue DM dia. Ketahuan lah, kok verified gitu ya, cool. Bagus nih. Terus satu lagi gue beli di Tokped, beli 1 nyampainya 2. Ih, mantep. Iya, dibonusin. Coba Danang yang DM. Siapa aja nggak? Yang ada nggak nyampe nih. Terus sisanya paling biasanya kalau kayak kaos-kaos tuh lebih, kalau beli gue lebih seringnya beli merch. Oke. Mantap. Merch apa terakhir? Kawan, terus kawan. Merch kawan. Kawan. Merch apa gue terakhir beli ya? Kok lupa lagi gue. Gue kemarin mau beli merchnya Bleach, habis. Bleach to Death. Bleach to Death, Ih, iya. mantap tuh, gue suka. Sabi, hardcore bro. Aceh bro. Aceh bro. Itu dia habis. Terus apa ya gue terakhir? Paling kalau nggak biasanya gue beli CD, Oh, lo masih ngoleksi juga? CD rilisan teman-teman. Kawan-kawan Support, lah ya, iya. Karena ngaruh banget kan Marginnya gitu. paling gede CD bro. Iya makanya. Kalau nggak merch. Buku penjualan gimana tuh? Iya. Buku oke sih, cuman emang nggak sebanyak itu ya. Karena kan buku PO. Buat gue juga Oh, buku tuh PO men. Mahal bro. Mahal coy. Gue kalau mau murah tuh cetaknya harus offset. Modal gue harus gede banget. Iya, bikin banyak. Iya, SKU-nya harus banyak banget. Prinsipnya sama kayak CD lah ya. Iya. CD Pro, CDR itu CD Terus Pro kan. ya udah itu buku emang jadinya buat gue karena PO dan agak susah di move. Buku itu pure bukan cari uang. Buku tuh marketing move. Oke. Tapi gue suka kalau bisa bedain itu. Added value aja Iya, dia iya, gitu. iya. Oke.
Kayak Supreme ngeluarin linggis gitu. Kayak Naruto ngeluarin pisau. Iya gitu loh. Biar orang ngomongin aja. Iya. Keren banget nih. Iya. Ini berarti lanjutannya dari kayak apa namanya Adulting for Dummies itu lu lagi rencana bikin apa-apa lagi nih kayak yang selain dari musiknya? Yoi. Oke, Adulting for Dummies itu selain dari musiknya itu ini dong, collab brotherku. Yoi. Gokil. Collab lagi, collab merchandise lagi gue sama 4 brand Oke. di FFS. Bakal rilis di FFS itu gue sama Stis, Oke, percaya. Stis Solo apa sekarang LTD sih? gitu ya? Stis LTD, Oh, iya. Solo, Solo ya? Stis, Solo punya. terus ada Ami Raincoat, terus itu ada Earth Major, sama satu lagi Better Goods. Berapa SKU nih? Bisa jadi fit sendiri nggak? Collab lo? Hampir. Sepatu yang nggak ada. Kurang spokat. Kurang spokat, iya. Tapi celana Celana ada, ya, celana ada. ada, bener, celana ada. Lu ngasih mood board lu gimana nih? Kayak gue pengen kayak gini nih, gimana tuh? Nah kan gue bikin buku tuh, si Adulting for Dummies. Bukunya kan banyak banget ilustrasinya. Lo pakai itu. Tinggal gue kirim aja, udah. Gampang tuh. Iya. Emang itu marketing move banget. Iya, cas gitu. Udah gue kirim terus karena gue udah beberapa kali juga ngeluarin merchandise yang maksudnya mungkin bisa gue bilang sekarang udah lumayan orang familiar ya. Bass Boy warnanya ini, Ya. arahan bajunya begini. Jadi gue tinggal ngirimin itu. Mereka develop produk sendiri juga. Waktu datang ke gue reference juga udah. Udah aman. Gas. Nggak ada revisi itu. Enggak, gue mah. Keren. Nah itu kan berarti kalau lu buat di Ah. Future Fest. Nah itu kan. FFS. Ada, itu. Nah, gue penasaran ini sih, kan lu besok manggung nih. Lo kalau sama manggung tuh kayak lu niatin gak sih gue pengen kayak baju ini nih? Apa kayak yaudah yang lagi bagus aja hari itu? Kalau manggung tuh biasanya udah gue siapin sih kayak Besok lu pakai baju apa nih? Patero. Oh gitu ya? Oh, pakai Patero Pakai baru. baru. Soalnya satu set. Set vest sama celana. Oke. Spokat apa ntar? Spokat kalau nggak ini paling make Loverboy. Oke. Emang lo berarti dari malam udah nyiapin, besok gue manggung nih. Udah dari minggu lalu. Gokil. Udah dari minggu lalu, dari minggu lalu. Iya. Karena kan maksudnya hari manggung kan lumayan rebek ya. Oh iya, pasti. Dimana nanti waktu hari H manggung tuh gue siangnya ada gawean dulu. Oh, lo emang gawe juga tapi hari itu. Nggak, iya gawean musik juga sih. Iya, Iya, tapi ada gawean. recet lah ya, Iya, intinya. terus pagi cek sound. Terus malam harus bla 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 belum antigen. Jadi ya memang seenaknya tuh yang terutama perintilan kayak baju-baju kan maksudnya itu lumayan sebenarnya sepele tapi lumayan yang bikin lo adalah setengah jam di depan lemari pakai apa lagi gua. Lama tuh. Lu nongkrong gitu nggak? Nongkrong nyobain. kayak mikir baju dulu nggak? Kalau nongkrong yang di atas aja. Gimana tuh? Yang Yang di gampang. atas, yang Oh, gampang. gampang. Iya. Gampang. Kalau nongkrongnya sama kita. Kalau pacaran beda lagi. Iya. Harus necis. Kalau pacaran lebih Nah, rapi dengerin dong. nih, iya. ini tuh buat lo bubble date ke depannya. Lebih rapi dong. Jangan ngasal, jangan kayak gini lah. Lo revisi lagi dikit. Cari-cari warna kali. Iya. Cari warna. Tapi kalau misalnya lu mau pakai bajunya yang warna-warni kayak Bass Boy. Nah, Segue Naning. lu Fast Future Fest beli kayak dia. Better Goods. Ada, Stis ada. Stis. Lu Ameri- skater. Stis. Ya, Iya kan? iya, skateboard. Lu hujanan. Apa? American Coat. American Coat. Lagi musim hujan. Nah, Lagi musim lagi hujan. tahun. Lagi musim hujan. Better Goods apa baju? Better Goods kaos sama celana pendek. Kayak apa ya? Loungewear. Lu di rumah. Wih, ada Better Goods. terus. Satu lagi, satu lagi. Lo emang sales sih anjing. Satu lagi Earth Major. Itu apa tuh? Earth Major tuh ada kemeja sama kaos. Kalau pacaran. Iya, bisa tuh. Ke Ya, ada ini. bangsa-bangsa ke kafe kan, Iya, lo. kan? Ngafe-ngafe. Ganteng dikit, iyalah bisa lah. Gitu. Fast Future Fest sama Bass Boy. Yoi. Iya kan? Oke, thank you Bas. Thank you, Nings. Thank you, Gi. Yo. Yoi. Dadah. Dah.